falaqtahamal aqabah wa ma adraka mal aqabah fakku raqabah. Maka tidakkah sebaiknya seseorang atau manusia itu menempuh jalan yang mendaki lagi sukar, mendaki sulit. Apa itu? Wa ma adraka mal aqabah. Apakah jalan yang mendaki lagi sulit itu? Fakku raqabah, salah satu contohnya adalah memerdekakan budak. Nanti kita bahas memerdekakan budak itu ada dua cara. Ada yang memerdekakan orang per orang, membeli budak lalu terus dibebaskan. Ada cara urunan, orang-orang mengiur, dikumpulkan duitnya, dikasihkan kepada budak supaya budak itu bisa menebus dirinya kepada pemiliknya. Dengan demikian maka dia akan bebas. Itu yang istilahnya fakku raqabah, melepaskan perbudakan. Dari sini, ini baru salah satu contoh. Nanti ada contoh lain, memberi makan kepada orang miskin, kepada orang-orang yang kesulitan dan sebagainya. Nah, itu menunjukkan bahwa jalan yang mendaki di sini adalah jalan melaksanakan keimanan secara horizontal, berbuat baik untuk orang-orang lain, untuk menunjukkan kepedulian kita kepada orang lain. Allah menganjurkan kita untuk berbuat baik kepada Allah, untuk mengabdi kepada Allah secara murni, dan untuk berbuat baik kepada sesama manusia. Wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a wa bil walidaini ihsana. Sembahlah Tuhanmu dengan murni untuk Allah saja, jangan menyekutukannya, satu. Yang kedua, berbuat baiklah kepada kedua orang tua, kepada kerabat, kepada orang lain, termasuk kepada orang yang non-muslim. Jadi ayat itu menunjukkan bahwa kita disuruh menjaga hubungan baik dengan Allah dengan mengabdi kepadanya, dan menjaga hubungan baik dengan sesama manusia dengan kecenderungan memberi, memberi kebaikan kepada orang lain. Anjuran Allah itu anjuran Allah itu dinyatakan oleh Allah sebagai berikut, bahwa orang mukmin dan orang mukmin lain itu seharusnya saling melindungi. Si A melindungi si B melindungi si A. Dua orang kalau saling melindungi, maka masing-masing disebut pelindung. Pelindung itu bahasa Arabnya wali, ya. Pelindung itu bahasa Arabnya wali. Nah, ini kalau kita bilang wali, jamaknya aulia, kita ingat peristiwa pemilihan kepala daerah DKI, ya. Waktu itu kan ada surat Al-Maidah 51. Nah, itu kampanyenya waktu itu, jangan jadikan non-muslim sebagai wali. Wali, buku terjemah seringkali menerjemahkannya pemimpin. Sebenarnya wali itu artinya bukan pemimpin. Jadi terjemahannya itu yang salah. Tapi ketika dikoreksi, orang mengatakan terjemahnya dipalsukan. Sebenarnya dikembalikan kepada yang benar. Wali itu dua pihak yang saling melindungi, saling menyayangi. Kalau sama-sama manusia, saya kasih contoh tadi, si A dan si B, A melindungi B, B melindungi si A, maka A adalah walinya B, B walinya A. Dalam hubungan dengan Allah, bagaimana? Allah itu juga wali.
wali kita. Dan kita walinya Allah. Cuma kalau dengan Allah beda dengan sesama manusia. Kalau sesama manusia itu kan saling, si A melindungi B dan dilindungi oleh si B, ya. Jadi si A melindungi dan dilindungi. Tapi kalau dengan Allah tidak begitu. Allah melindungi kita, kita tidak melindungi Allah. Tapi perannya sama, yaitu sebagai wali. Jadi kalau kita menyebut Allah itu wali kita, kita menganggap Allah itu pelindung kita. Tapi kita juga walinya Allah. Tentu tidak semuanya walinya Allah. Orang-orang yang solih itu seringkali disebut sebagai waliullah, walinya Allah. Orang yang disayangi oleh Allah, orang yang dilindungi oleh Allah, ya. Kalau Allah melindungi seseorang berarti Allah menyayangi orang itu, ya. Jadi wali itu artinya pelindung, melindungi karena kasih sayang. Nah, kalau kita tidak boleh mengangkat non muslim atau orang yang tidak beriman sebagai wali, itu jangan mengangkat seseorang yang bukan orang beriman sebagai pelindung kita. Pelindung kita itu bisa antar teman. Kalau dua orang A dan B itu menjadi akrab, teman akrab, maka mereka akan cenderung saling menyayangi dan saling melindungi. Oleh karena itu wali itu juga diartikan sebagai teman akrab, karena saling melindungi. Kalau kebetulan posisinya dalam kekuasaan berbeda, dalam otoritasnya berbeda, maka pelindung itu juga namanya wali. Kita adopsi dalam bahasa Indonesia itu yang dekat dengan itu adalah wali kota, pemimpin yang mempunyai otoritas untuk melindungi warga kota. Disebut wali karena dia tugasnya melindungi warga. Nah, oleh karena itu kalau diartikan bahwa jangan jadikan orang yang kafir sebagai walimu, sebagai teman akrab saja tidak boleh, apalagi sebagai pemimpin, ya. Jadi diartikan sebagai teman akrab itu justru artinya lebih kuat, ya. Tapi yang mengubah itu maksudnya supaya orang tidak mengkaitkan antara wali, istilah waliullah dengan pemilihan pemimpin gitu. Nah, kita manusia itu dianjurkan oleh Allah supaya saling melindungi. Kecenderungannya orang yang saling melindungi adalah orang-orang yang mempunyai ide yang sama atau mempunyai kepentingan yang sama. Kita lihat partai-partai politik yang bergabung dalam koalisi. Kenapa mereka bergabung? Karena mereka mempunyai kepentingan yang sama. Orang Islam mempunyai kepentingan yang sama dengan orang Islam. Maka selayaknya orang Islam itu menjadikan teman akrabnya itu juga orang-orang Islam. Bukan berarti tidak boleh berteman dengan orang non-muslim. Boleh, tapi tidak sampai ke hati, ya. Tidak sampai ke hati karena apa? Mereka juga tidak sampai di hati kok. Ya, mereka itu berkawan dengan kita karena kepentingan mereka, dan kalau tahu mereka baik itu hanya lahiriah saja. Nanti begitu kita lengah, kita bisa dihantam. Oleh karena itu kita harus mempererat hubungan antar kita sendiri, antar orang-orang mukmin. Saya ambilkan contoh. Wal mu'minuna wal mu'minatu ba'duhum awliya'u ba'd. Orang mukmin laki-laki dan perempuan itu sebagian terhadap sebagian yang lain itu adalah pelindung, aulia, wali. Wali sebagian sebagai pelindung pada orang lain dan dilindungi oleh orang lain. Cara melindunginya gimana? Antara lain ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkar. Orang yang peduli pada teman, maka dia akan mau menegur kalau temannya berbuat salah. Karena dia tahu berbuat salah itu akan mencelakakan dia sendiri. Kalau teman baik, dia akan melindunginya, jangan sampai temanku itu terjerumus ke dalam kecelakaan. Maka
Ciri khas orang-orang yang saling melindungi pasti mau saling menganjurkan, saling mau saling melarang, ya, saling menasehati. Tapi di dunia ini kita saksikan ada orang-orang yang kalau dinasehati, kalau ditegur justru malah bandel, malah makin menjadi-jadi. Itu berarti tidak layak menjadi wali, ya. Wali itu kalau ditegur, dinasehati, didengarkan, dan kalau itu benar dipakai. Terus ciri khas orang-orang yang bisa menjadi wali seperti itu, mereka taat kepada Allah. Antara lain hubungan dengan Allah itu dengan sholat, wa yuqimunas sholah, dan juga peduli pada orang lain, wa yu'tunaz zakah, memberikan zakat. Lalu mereka sama-sama taat kepada Allah dan Rasulnya, wa yuti'unallaha wa rasulah. Nah, kalau kita mau saling peduli, saling melindungi, saling menyayangi, kita akan disayangi oleh Allah. Ulaika sayarhamuhumullah, mereka itu akan disayangi oleh Allah. Innallaha azizun hakim, Allah maha perkasa dan Allah maha bijaksana. Ini saya pakai sebagai pendahuluan, sebagai background kenapa kita membahas ayat ini, karena kita harus peduli dengan orang lain. Peduli itu misalnya kita ingin selamat, kita juga ingin orang lain selamat. Oleh karena itu orang mukmin dan orang mukmin yang lain tidak boleh saling membunuh, tidak boleh saling menyakiti. Ciri khas orang mukmin itu dia menjaga keselamatan muslim yang lain. Al-muslimu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Yang namanya orang muslim itu orang yang orang lain itu merasa aman, merasa selamat dari dia, baik secara moral maupun secara fisik. Karena orang muslim tidak akan menyakiti orang lain baik melalui mulutnya atau melalui tangannya. Mulut itu omongan, omongan itu bisa menyakiti hati. Tangan itu bisa menyakiti fisik. Orang seringkali tidak sadar bahwa menyakiti hati itu lebih berat daripada menyakiti fisik. Fisik kalau misalnya ditonjok sampai luka dan cedera, tidak lama lagi sembuh. Tapi kalau orang disakiti hatinya, mungkin bertahun-tahun tidak akan sembuh, masih dendam. Oleh karena itu kita harus menjaga, saling menjaga sesama muslim. Apalagi sampai membunuh. Nah, kalau sampai membunuh, tidak ada balasan kecuali neraka. Wa may yaqtul mu'mina muta'ammidan fajazaohu jahannamu khalidan fiha. Seorang yang membunuh orang yang lain sesama mukmin, membunuhnya dengan sengaja, maka balasannya adalah neraka jahanam dan dia akan kekal di sana. Wa ghadiballahu alaihi wa la'anahu wa 'adalahu 'adzaban 'azima. Allah murka kepadanya, Allah mengutuknya, dan Allah menyediakan siksaan yang dahsyat untuk mereka. Ini kepedulian secara umum antar sesama mukmin. Lalu kaitannya dengan ayat yang kita bahas tadi, saya ingin membahas tentang fakku raqabah, melepaskan budak atau menghapus perbudakan. Allah menghapus perbudakan dengan cara yang indah sekali. Perbudakan itu sudah muncul beberapa abad yang lalu, sudah ribuan tahun yang lalu, sehingga itu menjadi tradisi yang umum dilakukan dan sulit dihapus. Karena apa? Perbudakan itu sama dengan kekayaan. Kalau seseorang mempunyai satu budak, maka budak itu bisa disuruh apa saja, termasuk mencari keuntungan, berdagang. Lalu keuntungan itu 100% dimiliki oleh pemilik budak.
dilakukan oleh budak itu sendiri. Jadi kalau zaman sekarang bagaimana? Kalau ada orang mempekerjakan seseorang lain dengan gaji yang terlalu minim sehingga dia mendapatkan hanya bagian sedikit saja, maka itu sudah setengah perbudakan, karena dia mengungkung orang itu tidak bisa berbuat apa-apa yang lain, karena tanpa gaji yang kecil itu dia tidak bisa makan. Memang ada kesalahan budak itu sendiri, yaitu kebodohan. Oleh karena itu seringkali kebodohan itu dimanfaatkan oleh orang-orang kaya. Kebodohan dimanfaatkan oleh orang-orang kaya. Karena kebodohan itu dimanfaatkan, caranya gimana supaya orang kaya itu makin kaya? Rakyatnya dibodohkan saja, supaya nanti rakyat itu disuruh apa saja mau, terus hasilnya untuk mereka yang berkuasa. Itu kecenderungan orang kaya memanfaatkan orang bodoh. Nah, zaman dulu yang banyak penduduknya orang-orang bodoh adalah Afrika, sehingga orang-orang Afrika banyak menjadi budak, baik di Timur Tengah, termasuk di zaman Nabi. Bilal misalnya, Bilal dulu budak, dia orang Afrika, orang hitam. Amerika itu perbudakan sangat sangat banyak, terutama di Amerika bagian selatan. Kita bandingkan di Amerika Serikat bagian selatan, kira-kira pada tahun 1860-an ada pergerakan memerdekakan budak. Jadi orang-orang yang di utara yang tidak banyak memperbudak manusia, mereka melawan perbudakan karena mereka kesadarannya tentang kemanusiaan lebih tinggi. Orang selatan banyak bertani termasuk misalnya menanam tebu, menanam kapas. Nah, itu hasilnya untuk tuannya. Mereka jual belikan budak ini sebagai harta kekayaan, dan mereka tidak bisa berbuat apa-apa karena kebodohannya. Kalau mereka tidak mau bekerja dengan baik, maka dicambuk. Nah, kita bisa melihat di gambar-gambar di internet bagaimana punggungnya orang-orang budak zaman itu. Nah, begitu disiksa. Ketika mereka itu akan memerdekakan perbudakan itu, maka terjadilah perang saudara di Amerika Serikat. Waktu itu kalau tidak salah pada zamannya presidennya Abraham Lincoln, ya, zamannya dia. Ya. Tapi alhamdulillah hasilnya baik. Saya ingin memberikan gambaran bahwa ketika orang akan membebaskan, suatu negara akan membebaskan perbudakan, itu pertentangannya sengit. Tapi di Arab zaman Rasulullah SAW, perbudakan itu bisa dikikis sedikit demi sedikit, tapi pengikisannya tidak dengan cara frontal seperti di Amerika, karena Amerika di bagian selatan itu ekonominya bergantung pada pertanian, dan pertanian itu hasilnya bergantung pada perbudakan. Maka kalau perbudakan itu hilang, sama dengan mereka dirampas kekayaannya. Kita ambil contoh misalnya di Malaysia. Di Malaysia itu banyak orang-orang Indonesia yang bekerja yang masuk ke Malaysia secara ilegal. Mereka bekerja di perkebunan. Nah, jadi kecenderungannya perbudakan itu daerah pertanian, daerah perkebunan. Bekerjanya orang-orang ilegal ini ditentang oleh orang-orang lain. Nah, pertentangan ini ada kepentingan politik. Ada kepentingan politik, lalu mereka kalau ada dispute atau apa, suka diangkatlah isu pekerja ilegal. Lalu penguasa mengusir mereka, tapi hanya simbolik, seperti di kita ini kalau misalnya ada pelacuran, kemudian orang masyarakat lapor, di sini ada pelacuran, lalu digerebek. Tapi ketika digerebek, orang-orang dikasih tahu dulu,
Mereka sudah pergi. Nah, orang Indonesia yang bekerja secara ilegal di Malaysia itu ditangkap beberapa puluh begitu, disiarkan di media, ini loh diusir. Nah, tapi karena kepentingan politik itu berjalan terus, karena orang Indonesia itu dianggap orang Melayu. Orang Melayu didatangkan ke sana supaya nanti suara orang Melayu tidak berkurang, karena orang-orang yang keturunan Cina juga mendatangkan Cina-Cina baru, sehingga jumlah Cina-Cina yang datang di sana makin banyak. Ini kalau tidak diimbangi dengan datangnya orang Indonesia, kalah. Nah, itu rupa-rupanya isu mendatangkan orang asing itu berjalan terus sampai sekarang. Dulu Malaysia minta tolong Indonesia, ya. Malaysia Perdana Menterinya minta tolong kepada Presiden Indonesia supaya mendorong orang mau bekerja di sana. Nah, itu setengah perbudakan. Karena apa? Begitu sudah masuk sana, paspor dipegang oleh tuan mereka. Mereka nggak bisa kemana-mana. Nah, itu jadi perbudakan sebenarnya secara tidak resmi masih ada, ya, masih ada. Lalu kita orang-orang Islam itu memerdekakan budak itu dengan cara yang indah sekali, yaitu apa? Dengan cara menjatuhkan hukuman kepada orang yang melanggar peraturan, macam-macam, ya, macam-macam. Kalau membunuh sesama Muslim dengan sengaja, hukumannya neraka dan kutukan dari Allah. Tapi kalau tidak sengaja bagaimana? Allah menyebut, wa ma kana lil mu'minin ay yaqtula mu'minan illa khata'a. Tidak mungkin seorang mukmin membunuh mukmin lain dengan sengaja. Kalau itu membunuh dengan sengaja, itu udah keterlaluan, udah jahanam. Tapi kalau membunuhnya dengan tidak sengaja, maka dia harus menebus. Tebusannya apa? Wa man qatala mu'minan khata'an fatahriru raqabatin mu'minah. Kalau ada orang yang membunuh mukmin lain secara keliru, maka dia harus menebus dengan cara memerdekakan budak yang mukmin. Nah, jadi hukumannya memerdekakan budak yang mukmin. Ini berarti kan orang mukmin kaya dan orang mukmin yang miskin itu sebagai satu kesatuan. Kalau ada orang jadi budak, usahakan merdekakan. Nah, Allah mengaitkan pemerdekaan ini dengan hukuman atas pelanggaran. Kalau kamu melanggar, merdekakan budak. Nah, oleh karena itu, kalau mereka tidak ingin kehilangan, ya jangan membunuh. Tapi di sini yang tidak sengaja. Tidak sengaja itu macam-macam. Misalnya perang antara dua kelompok, yang mungkin terjadi adalah antara Madinah dan Makkah. Di Makkah ternyata ada orang Muslim yang tidak berani tidak ikut perang, ya, seperti Abbas, pamannya Rasulullah SAW. Pada waktu perang Badar dia ikut. Karena apa? Kalau dia tidak ikut, nanti dia dimusuhi oleh orang-orang kafir Makkah. Maka dia ikut. Tapi dia tidak mau membunuh keponakannya sendiri. Muhammad itu keponakanku, dan Abbas itu sayang kepada Nabi Muhammad. Nabi Muhammad pun sayang kepada Abbas. Lalu ketika sampai di Badar, Abbas duduk-duduk aja di belakang, dia ikut perang. Kenapa kamu gak maju? Aku gak mau membunuh keponakanku sendiri. Dan ketangkep sebagai tawanan perang. Akhirnya dia minta dibebaskan dengan membayar tebusan. Nah, itu kalau ada orang yang semacam itu kemudian terbunuh, orang yang membunuh, oh ternyata dia Muslim, dia harus memerdekakan budak. Saya pernah ketemu teman yang sama-sama wartawan waktu itu, dia mengatakan demikian. Kenapa Islam itu mentoleransi perbudakan? Saya bilang nggak ada. Alasannya dia, itu di Quran ada membahas tentang perbudakan.
Tentu mereka tidak pernah membaca Quran dengan baik, ya, tapi hanya sepintas ada kata perbudakan di Quran. Karena ada, mereka menganggap Islam mentoleransi perbudakan. Seringkali begitu, orang kalau tidak membaca buku dengan baik, hanya dengar dari orang-orang ketiga, lalu menganggap buku itu jelek, buku itu menyesatkan dan sebagainya. Sama dengan zaman sekarang, ada orang misalnya yang saya sering mendengar maki-maki tentang Imam Ghazali. Imam Ghazali itu apa? Bukunya bakar saja. Coba kita tanya orang itu, pernah baca nggak bukunya Imam Ghazali? Imam Ghazali itu bukunya banyak. Bukunya banyak. Aku yakin dia tidak pernah membaca. Bagaimana pernah membaca? Bahasa Arab aja dia nggak tahu. Tapi dia maki-maki Imam Ghazali. Jadi hati-hati kalau kita mendapatkan informasi, terutama informasi yang second hand, yang dari orang lain. Nah, kalau kebiasaan kami, saya sebagai wartawan, saya kalau dengar informasi, saya tidak pernah percaya. Nanti dulu, aku mau cek di lapangan. Di lapangan, kalau benar, baru ditulis apa yang ada di lapangan. Kalau tidak benar, saya tulis apa adanya, ya. Maka kebiasaan ini perlu, ya, meskipun itu sebagai wartawan, seorang yang wartawan itu kan tidak boleh bohong, ya. Kalau bohong itu menjatuhkan martabatnya sendiri sebenarnya. Nah, oleh karena itu, kalau kita mendengar informasi dari orang lain tentang orang lain, kita jangan buru-buru percaya. Sekarang ini banyak sekali pembahasan mengenai orang lain yang macam-macam. Kita itu menjadi tidak tahu ini gimana sih orang ini gitu. Nah, Al-Quran sendiri menganjurkan kita, kalau kita mendengar informasi dari orang, kita mesti memverifikasi, ya. In ja'akum fasiqum binaba'in fatabayyanu. Kalau ada orang fasik membawa berita, maka klarifikasi dulu gitu. Ya, jadi tidak boleh kita mempercayai informasi begitu saja. Ya. Di sini kaitannya dengan ayat yang di Al-Balad tadi. Di Al-Balad istilahnya fakku raqabah. Seringkali diartikan melepaskan atau memerdekakan budak. Di ayat ini tahriru raqabah, memerdekakan budak. Apa bedanya? Kalau tahriru raqabah, seseorang yang melakukan pelanggaran, dalam hal ini melanggar membunuh orang mukmin tidak sengaja, maka dia harus menebus dengan memerdekakan. Dia harus membeli satu orang budak, kemudian dibebaskan. Jadi dia sendirian membeli. Dan seterusnya. Ini ayat-ayat ini cerita mengenai hukuman, ya. Yang berikutnya misalnya fa in kana min qaumin aduwwin lakum wa huwa mu'minun fatahriru raqabatin mu'minah. Kalau kebetulan orang mukmin yang dibunuh tadi adalah musuh kamu, ya. Musuh kamu padahal dia itu mukmin, maka tetap harus memerdekakan budak. Bedanya kalau dia itu dari musuh, hukumannya hanya memerdekakan budak. Tapi kalau bukan dari musuh, memerdekakan budak plus membayar denda yang diserahkan kepada ahli warisnya. Itu bedanya di situ. Kalau tidak bisa memerdekakan budak, mungkin karena tidak punya duit yang cukup untuk membeli atau tidak ada perbudakan, maka caranya puasa 2 bulan berturut-turut. Contoh lain, ketika berpuasa Ramadan, ini relevan dengan kita saat ini. Di siang hari bulan Ramadan kita tidak boleh makan, minum, dan berhubungan suami istri. Suami istri, ya. Kalau hubungan dengan orang lain itu kapanpun haram. Tapi kalau suami istri, ketika malam hari halal, tapi siang hari haram. Kalau ada orang berhubungan di siang hari bulan Ramadan, maka dia harus membayar denda. Dendanya apa?
Ini hadis dasarnya ya. Dasarnya hadis. Ada seseorang laki-laki yang datang kepada Rasulullah di bulan Ramadan. Celaka aku Rasulullah. Kenapa? Iya, aku terlanjur berhubungan dengan istriku. Entah karena sebabnya apa, sehingga dia tertarik, terangsang berhubungan. Wa ana shaimun, saya padahal puasa. Lalu Rasulullah menganjurkan dia untuk memerdekakan budak. Ada nggak budak yang kamu miliki? Wah, nggak punya Rasulullah. Ya udah, kalau nggak punya kamu puasa 2 bulan berturut-turut. Kalau namanya berturut-turut, kalau ada batal 1 hari, dia ngulang, dihitung mulai dari 1 lagi. Terus orang itu bilang, aduh saya sudah tua, nggak sanggup puasa. Ya udah, kalau kamu tidak sanggup, kamu memberi makan, ya. Memberi makan kepada 60 orang. Jadi 1 hari puasa ditebus dengan memberi makan kepada 1 orang miskin. Orang itu terbentuk. Dia bilang nggak punya. Waduh, gimana ini? Nah, kebetulan pada saat itu pada diem begitu, ada orang datang membawa kurma 1 karung, dihadiahkan kepada Rasulullah SAW. Dihadiahkan ya. Rasulullah tidak boleh menerima sedekah, tidak boleh menerima zakat, tapi boleh menerima hadiah. Nah, Rasulullah mendapat hadiah, lalu ya udah, ini kamu pakai untuk bersedekah memberi makan 60 orang. Diberikan kepada siapa Rasulullah? Kepada orang miskin. Dia bilang, di kampungku nggak ada orang yang lebih miskin dari aku. Aku ini paling miskin. Oh ya udah, kalau begitu sedekahkan kepada anggota keluargamu. Ini menunjukkan bahwa hukum Islam itu sebenarnya fleksibel. Ya. Tapi intinya di sini yang berkaitan dengan perbudakan, di Al-Quran tidak ada penjelasan tentang bagaimana mengadopsi budak, bagaimana mengangkat seseorang yang asalnya bukan budak menjadi budak. Nggak ada. Yang ada memerdekakan. Itu berarti Al-Quran dan Islam itu anti perbudakan dan menghilangkan perbudakan dengan cara yang indah sekali. 1, sebagai hukuman terhadap pelanggaran. Berarti ini untuk usaha pendisiplinan, ya, pendisiplinan orang-orang mukmin supaya taat kepada Allah, tidak melanggar larangan-larangannya. Kemudian ada juga anjuran Allah untuk memerdekakan budak dengan iming-iming pahala yang besar. Nah, dengan demikian orang memerdekakan budak itu harapannya, imbalannya bukan dari budak itu sendiri, tetapi dari Allah. Nah, kalau kita misalnya orang yang memiliki budak tapi dia membutuhkan duitnya, ya, dia kalau budak itu hilang atau dilepas, ekonomi dia kacau. Nah, terus Allah memberikan solusi, begini aja, bikin perjanjian, kasihlah perjanjian kepada budak, boleh budak itu menebus dirinya sendiri. Nah, itu lalu ada perjanjian bahwa budak itu suatu saat akan menebus dirinya sendiri. Namanya mukatab, ya, budaknya budak mukatab dari kata kitab. Walladzina yabtaghunal kitaba, dan budak-budak yang menginginkan kitab. Kitab di situ artinya tulisan perjanjian. Perjanjian untuk merdeka setelah ditebus. Hendaklah kamu buat perjanjian dengan mereka, turuti aja, turuti. Terus fa in alimtum fihim khaira, kalau kamu lihat baik, lepaskan saja, kasih kesempatan. Wa atuhum mimmalillahi alladzi atakum, rizki yang diberikan oleh Allah sebagian kasihkan kepada budak itu. Nah, kita pemiliknya sendiri kalau punya zakat, kasihkan saja kepada budaknya sendiri supaya nanti bisa dipakai untuk nebus. Orang-orang lain juga begitu. Nah, ini yang fakku raqabah. Jadi memerdekakan budak dengan rame-rame. Caranya budak itu
boleh menerima zakat, kemudian atau sedekah, kemudian budak itu kalau sudah mempunyai uang yang cukup dipakai untuk menebus dirinya sendiri. Dengan begitu maka Islam itu sebenarnya anti perbudakan dan menghapus perbudakan dengan cara yang baik sekali sehingga tidak ada gejolak dalam masyarakat. Saya kira sementara begitu. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini bermanfaat. Cuma saya ingin menambah sedikit lagi pesan yang bisa kita ambil bagi kita pada zaman ini, karena sekarang tidak ada perbudakan, maka kita kiaskan. Kalau ada orang yang terbelenggu dalam suatu keadaan, maka kita tolong mereka supaya kita melepaskan belenggu tadi. Kenapa belenggu? Istilah yang dipakai oleh Allah di sini adalah fakku raqabah. Raqabah itu leher, melepaskan leher. Orang yang menjadi budak itu ibaratnya seperti sapi yang lehernya dikalungi tali, kemudian talinya dipegang, dia tidak punya kebebasan. Jadi budak sama dengan sapi yang dicongok atau yang diikat, berarti orang yang terkungkung. Nah, kalau kita melihat ada orang yang terkungkung, maka kita bebaskan. Siapa orang-orang terkungkung? Antara lain orang yang tenggelam dalam hutang. Banyak orang yang tenggelam dalam hutang, tapi tentu yang tenggelam dalam hutang untuk kepentingan mempertahankan hidup, bukan untuk bersenang-senang. Ya. Ada orang yang hutang pakai pinjol untuk beli HP. Nah, itu mencelakakan dirinya sendiri. Tapi kalau yang tenggelam dalam hutang untuk makan, nah itu perlu kita bebaskan dengan cara kita tomboi supaya dia bisa membayar hutangnya dan sebagainya.